Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayyuhal hadirin kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khotib mengajak diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya takwa, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik yang nampak maupun tersembunyi. Imtithalul amirillahi wa jtinabun nawahi wa alaniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berjuta nikmat yang tak terhingga, yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hendak menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa. Nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu harus senantiasa kita rawat, kita kelola dengan baik, sehingga mampu merubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik, lebih bagus pada masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Jamaah rahimakumullah, selain rasa syukur, kita juga harus senantiasa menguatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara bentuk menjalankan perintahnya adalah, salah satunya adalah menjaga lingkungan kita, menjaga alam sekitar kita. Adapun larangan yang diperintahkan kepada kita adalah tidak boleh merusak lingkungan. Yang ini juga menjadi indikator kuatnya keimanan kita, kuatnya ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perintah dan larangan ini sudah termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-A'raf ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam menjaga lingkungan ini Rasulullah telah memberi contoh konkret. Pada zaman beliau sudah ada sebuah kawasan khusus yang dilindungi untuk dilestarikan. Lingkungan itu adalah sekaligus bentuk konservasi alam. Kawasan tersebut bernama Hima.
sebuah kawasan cagar alam di mana ada larangan merusaknya, termasuk menggembala kambing, menggembala onta, dan sebagainya. Pada masa itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk menjaga kawasan khima di sekitar kota Madinah guna melindungi lembah, padang rumput, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam kawasan itu, di dalam kawasan khima. Kawasan ini tidak dimiliki oleh perorangan, melainkan milik umum, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la hima illallahi wa li rasulih. Tidak ada hima kecuali milik Allah dan Rasulnya. Rasulullah pun menyebut bahwa kawasan hima yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan vegetasi sebagai daerah atau tempat tinggal yang paling menyenangkan ini memberikan bahwa kawasan itu sebagai satu percontohan. Daerah hijau penuh dengan tumbuh-tumbuhan menjadi idaman untuk menjadi tempat tinggal di tengah gersangnya kawasan Jazirah Arab pada saat itu. Sehingga sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di daerah tropis seperti ini dianugerahi dengan kesejukan udara, banyak pepohonan, lingkungan yang segar. Tentu kita perlu senantiasa bersyukur dengan menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merusak alam kita yang nyaman kita tempati saat ini dengan perilaku-perilaku yang seenaknya dengan menebang pohon, semaunya dengan sembarangan, membuang sampah. Bahkan saat ini banyak kita saksikan banyak orang yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Banyak orang yang membakar sampah sembarangan, sampah plastik misalnya, dengan membuat polusi di sekitarnya. Sampah-sampah berserakan di pinggir jalan saat ini memang terjadi karena berbagai sebab, mungkin sulitnya tempat penampungan sampah dan sebagainya. Tetapi kitalah yang seharusnya bisa memilah-milah sendiri bagaimana kita bisa mengatur untuk pembuangan sampah itu dengan baik, supaya tidak mengganggu lingkungan kita. Sulitnya tempat pembuangan sampah bahkan kadang dibuang di sembarang tempat, kadang di kebun tetangga bahkan. Naudzubillah min dzalik. Tidak peduli bahwa hal itu merugikan orang lain. Karena itu kita perlu berhati-hati dalam pengelolaan sampah ini. Allah sudah mengingatkan manusia jika merusak alam, maka sebuah bencana pun akan dirasakan sebagai akibat ulahnya. Menebang pohon seenaknya, kemudian mengambil tanah pegunungan seenaknya yang bisa mengakibatkan longsor. Hal termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bahri wal bakhri bima kasabat aydin nasi lidzaqum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain melalui kawasan hima, Rasulullah juga sudah mendidik umat Islam untuk mencintai alam yang terlihat pada rangkaian ibadah haji. Saat kita melaksanakan ibadah haji, para jamaah diuji kesalehan ekologisnya dengan larangan menebang pohon, memetik tanaman, bahkan dilarang mencabut rumput atau mematahkan ranting pada saat kita melaksanakan ibadah haji itu. Jika ini dilakukan, maka jamaah harus membayar dam atau denda. Jadi jika kalau kita secara sengaja maupun bahkan tidak sengaja kita memetik bunga atau memetik daun di sana, mematahkan pohon atau ranting di sana, kita tentu terkena dam atau denda. Ketentuan ini seharusnya menjadi ibarah atau ibroh bagi kita untuk sangat peduli terhadap lingkungan kita. Terlebih di Indonesia yang dikaruniai oleh Allah alam yang sangat indah dengan berbagai macamnya
kekayaan di dalamnya, semua harus dijaga untuk keberlangsungan peradaban di masa yang akan datang. Bentuk menjaga ini dilakukan terus-menerus dengan kita berupaya sedapat mungkin kita bisa menanam pohon di sekitar kita, mungkin di lingkungan kita sendiri, mungkin di pekarangan kita sendiri kalau masih ada lahan, kalau tidak ada lahan mungkin dengan pot-pot yang ada di lingkungan kita. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menanam pohon walaupun esok harinya akan terjadi kiamat. In qaumatis sa'atu wa fi yati ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyagrisah. Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Menanam pohon ini juga menjadi amalan yang mendatangkan manfaat serta pahala bagi pelakunya dan orang lain. Amalan menanam pohon akan mengalir terus pahalanya karena menjadi salah satu bentuk sedekah jariah, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih, man 'allama ilman aw karaha naharan aw hafara bi'ran aw ghurasa nakhlan aw bana masjidan aw warratha mashafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 yang pahalanya mengalir terus kepada seorang di alam kuburnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengalirkan atau mengeruk atau meluaskan sungai. Tentu saja ini adalah untuk kelancaran air. Orang yang menggali sumur, tentu saja sumur yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Orang yang menanam pohon. Kemudian orang yang membangun masjid. Orang yang mewariskan mushaf. Jadi kalau kita punya uang untuk beli mushaf dan mushaf itu dibaca oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, maka kita akan memperoleh pahala yang mengalir dari diri kita. Kemudian orang yang meninggalkan anak keturunan yang memintakan ampun baginya sepeninggal kematiannya. Jadi kita punya anak dan anak kita mendoakan kita, dan itu adalah bagian dari amal jariah yang akan mengalir kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjaga alam merupakan investasi masa depan yang sangat bermanfaat bagi peradaban. Bukan hanya bisa menjadikan keberlangsungan masa depan yang lebih baik, menjaga alam juga merupakan wujud menjaga hubungan baik dengan alam yang akan mendapatkan pahala di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dalam bentuk yang besar, tetapi hal yang kecil pun dalam menjaga keseimbangan alam pun juga akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya menyingkirkan duri. Meskipun duri itu sangat kecil, tapi kalau itu kita singkirkan supaya orang lain selamat dari tusukan duri itu, maka kita pun akan memperoleh pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bainama rajulun yamshi bitariqin wajada husna sukin ala tariqi fa akharah fa syakarallahu lahu fa ghafaralah. Ketika seorang laki-laki berjalan pada suatu jalan dan menemukan dahan berduri lalu ia membuangnya, maka Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karenanya mari kita lebih meningkatkan kepedulian kepada alam dan lingkungan sekitar kita agar anak cucu kita nanti bisa menikmati keindahan alam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu memperkuat tekad untuk menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik, merawat alam raya ini
di sekitar kita guna membangun peradaban yang lebih mulia di masa yang akan datang. Ya, kita cermati pada saat ini memang sudah banyak polusi, bagaimana kita juga menjaga alam kita supaya tidak terjadi polusi lebih buruk lagi. Kita juga harus perhatian juga dengan sampah saat ini. Kita banyak kesulitan untuk membuang sampah, bagaimana kita bisa mengelola sampah di lingkungan rumah tangga kita, bisa memilah-milah dengan sebaik-baiknya dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lingkungan kita, menjaga tekad kita semua sehingga kita menjaga lingkungan kita dengan lebih baik untuk kepentingan kita saat ini dan kebaikan peradaban masa yang akan datang. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani akum bima fi min ayati dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in warhamna mahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmah, abwabal quwwah, abwabas sihah, abwabas salamah. Na'udzubika min kulli bala'in dunya 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.